Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen. Alhamdulillah puasa sudah mendapatkan yang kedua. Zenia Channel pada edisi Ramadan ini akan rutin mengkisahkan tentang wali Allah yang bernama Wali Baiti. Semoga kisah-kisah yang akan kami sampaikan bisa dipetik hikmahnya, bil khusus untuk diri pribadi saya dan para netizen semuanya. Dan momentum Ramadan 1441 ini menjadi titik balik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahwasanya setiap kebaikan, cerita yang baik dari orang-orang soleh, bil khusus wali-wali Allah, kita akan bisa memetik pelajaran cara bagaimana untuk senantiasa mendekat kepada Zat yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para netizen yang dirahmati oleh Allah, mari kita dengarkan episode pertama tentang Wali Baiti. Jadi siapa Wali Baiti? Wali Baiti adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia anak terakhir. Kakaknya yang pertama bernama Soleh dan sekarang dia menjadi seorang kiai di daerah Kediri. Punya pondok salaf kecil yang hanya ramai ketika di bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya kalau bulan Ramadan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan. Karena di tradisi pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, memang setiap bulan Ramadan diadakan ngaji kitab posoan yang super kilat, super cepat. Jadi dalam 1 bulan bisa menghatamkan bisa 5 atau 10 kitab. Nah, yang pertama, episode pertama ini saya akan mengkisahkan Wali Baiti berkumpulnya 40 wali Allah pada hari Arafah. Dikisahkan setiap tanggal 10 Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Makkah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Makkah. Yang datang ada yang terbang, ada yang naik sajadah seperti Aladin, ada yang muncul dari dalam bumi, ada yang naik burung, ada yang celing tiba-tiba ada. Jangan heran, semua itu adalah karomah dari Allah yang didapat karena kedekatan, kecintaan para wali Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara tahunan ini semacam reuni yang dipimpin langsung oleh King of the King, Sultan Aulia, rajanya para wali yang setiap masa hanya 1 orang di jagat seluruh alam semesta ini. Jadi para wali itu setiap zaman ada Sultan Aulia. Di setiap zaman ada wali Allah yang jumlahnya 124.000 wali-walinya Allah yang dipimpin oleh seorang Sultan Aulia. Di atas bukit mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan dzikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan ini dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi, berlantunan dzikir, takbir, tahmid, tahlil. Tampak di kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua, tampak tertatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya, seorang tua ini tampak sangat kesulitan untuk menaiki bukit dengan tongkatnya. Dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang dia berhenti untuk sekedar mengatur nafasnya.
lalu melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, tampak jelaslah orang ini. Gemuruh nafasnya masih tampak tersengal-sengal kecapean. Pakaiannya biasa yang putih kecoklatan, namun tetap terjaga oleh kesucian. Dari wajahnya terpancar penuh senyum, pertanda orang ini tidak gampang meremehkan atau merendahkan orang lain. Sikapnya yang tawadu, wibawa, dan penuh sopan kepada siapapun. Para wali menghentikan aktivitasnya setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takdim. Para wali menyampaikan salamnya. Ahlan wa sahlan ya Habibullah, ya Sultani Aulia. Ucap para wali yang telah berkumpul. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Karomahnya dan kesaktiannya serta kemuliaannya seakan tidak ada sama sekali. Sang Sultan Aulia berkata, tolong panggilkan Paidi, orang Indonesia itu suruh ke sini. Ucap Sang Sultan Aulia kepada para wali di sela-sela kerumunan para wali tersebut. Muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak dengan wajah cengar-cengir. Pemuda ini mendekati Sang Sultan Aulia dan mencium tangannya dengan takdim. Setelah Wali Paidin menghadap, Sang Sultan berkata kepadanya, Paidi, sini, aku minta rokoknya. Dan tolong sekalian masak air, buatkan kopi. Hehehe. Ternyata wali yang kemana-mana bawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Demikian cerita Wali Paidi episode pertama yang mengkisahkan berkumpulnya para wali Allah pada 10 hari Arafah. Terdiri dari 40 wali dari seluruh pelosok dunia. Apa hikmahnya dari kisah ini? Kita tidak boleh memandang remeh, memandang rendah orang lain dengan tampilan yang seadanya, tampilan dengan biasa, namun ternyata punya derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang penuh barokah, penuh maghfirah, penuh hikmah di bulan Ramadan ini, kita bisa memetik hikmah, yakni kita selalu senantiasa berprasangka baik bahwasanya setiap orang mempunyai kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.